Kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-12. Ini adalah perikop terakhir ya dari catatan Public Ministry of Jesus. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, saya memberi introduksi sedikit ya. Kita kalau melihat di dalam perikop sebelumnya, kita tahu di situ bahwa akhir daripada pelayanan Yesus ini berakhir dengan ketidakpercayaan, penolakan dan sebagainya. Di dalam gambaran seperti ini, bagaimana Yesus menghadapi hal tersebut. Bagaimana Yesus menangani ketidakpercayaan itu. Dia sendiri adalah hakim dan dia berhak untuk menghakimi. Dia berhak untuk menjatuhkan kutukan ya, di dalam hal ini kepada orang-orang yang tidak percaya dan mengeraskan hatinya, yang degil hatinya dan sebagainya. Itu di dalam kehidupan manusia biasa ya, seperti itu ya. Balas dendam, mind power, abuse power dan sebagainya. Termasuk yang gak punya power pun juga bisa tetap berusaha tampil secara powerful. Tapi kalau kita belajar sekali lagi dari Yesus Kristus, kita akan mendapati sesuatu yang berbeda ya. Tuhan yang kita kenal itu harusnya Tuhan yang mengubah kehidupan kita ya, dari orang-orang yang terlalu gampang judgmental, terlalu gampang menghakimi, menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Tapi bukan berarti nggak ada penghakiman setelah itu gitu. Seperti kita akan baca dalam bagian ini. Mari kita baca ayat 44 sampai dengan ayat yang terakhir pasal 12. Sekali lagi ya, ini adalah perikop terakhir catatan tentang pelayanan publik dari Yesus Kristus. Saya membaca bagian narasi seperti biasa, sudah membaca bagian kalimat langsung. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan ini sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, hampir semua ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita minta belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tuhan berkatilah penungan dari perikop yang terakhir ketika kami boleh sekali lagi mencoba untuk mengerti, bukan dengan kekuatan otak kami, bukan dengan emosi kami belaka, tapi dengan pertolongan, dengan anugerah, dengan belas kasihan dari Roh-Mu yang kudus, yang akan membawa kami ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, menggerakkan kami untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya boleh diperkenan oleh Tuhan Engkau sendiri yang memimpin dari awal sampai dengan akhir. Tuhan melayakkan dan menguduskan hamba-Mu, dan Tuhan sendiri yang menguduskan kami semua juga dengan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekali lagi saudara, ini bagian terakhir daripada public ministry dari Yesus Kristus dan catatan yang terakhir daripada Yohanes setelah kita membaca ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-43, di mana di situ diberikan judul ketidakpercayaan orang Yahudi, atau mengapa orang Yahudi tidak percaya. Kita sudah bahas di dalam perikop tersebut ya, kita memberikan judul di dalam ringkasan khotbah kalau sudah melihat itu, apakah ini artinya irresistible reprobation gitu ya, bukan cuma irresistible grace, tapi juga irresistible reprobation di dalam hal ini ya. Kita sudah bahas tentang bagian ini, bahwa kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Ada bahaya ya kalau kita menghayati seperti itu, menjadikan kedaulatan Allah itu di dalam pemahaman yang simetris antara keselamatan dan penolakan, antara election dan reprobation itu menjadi sesuatu yang simetris. Setahu saya nggak ada teolog reform yang mengajarkan itu secara simetris, tapi ada orang-orang reform yang mengajarkan itu secara simetris seperti melampaui teolog-teolog reform pada zaman dulu. Akhirnya menggambarkan satu keadaan reform yang dingin, yang bukan lagi berpusat kepada Injil,
Dan celakanya mereka menggantinya dengan doktrin yang juga adalah ajaran Alkitab, tapi yang mereka pikirkan dengan cara mereka sendiri, bukan lagi fokusnya Injil, tapi dengan istilah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Ya, sudah pernah dengarkan kalimat ini kan ya? Kedaulatan Allah. Ini doktrin ajaran Alkitab, saudara. Ini bukan sesuatu doktrin yang salah. Tapi kedaulatan Allah ya, yang saudara nggak mengerti, yang saudara mengertinya tanpa Injil, tanpa fokus Injil, itu bukan kedaulatan Allah yang diajarkan di dalam tradisi teologi reform, saya bukan. Termasuk di dalam bagian ini ya. Waktu kita membaca, saya pikir ayat-ayat ini cukup jelas ya, apa yang akan disampaikan di dalam keadaan seperti ini. Yesus sendiri itu adalah satu khotbah di dalam dirinya. Yesus sendiri itu bagaimana dia menangani penolakan, menangani ketidakpercayaan dan sebagainya. Dia sendiri itu sendiri sudah jadi satu khotbah. Seharusnya kita bisa belajar daripada dia. Gitu. Tapi kita mau membahas ayat demi ayat ya. Kalau kita membaca di dalam ayat ke-44 di sini, ini mirip seperti apa yang juga ditulis di dalam Injil yang lain ya, bahwa itu bukan tentang Yesus sendiri, tapi tentang Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, ya, memang percayanya kepada Yesus Kristus, kepada anak Allah. Tapi Yesus kemudian mengatakan, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku, yaitu kepada Bapa. Percaya kepada Yesus itu bukan penerimaan untuk Yesus sendiri, bukan gitu. Tapi itu penerimaan daripada Bapa yang mengutus dia. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa Yohanes waktu pakai istilah pengutusan ini ya, di dalam pengertian yang rather inklusif, pakai prophetic language, di dalam arti bahwa yang diutus itu kan nabi ya. Dan nabi itu kan manusia. Kalau di dalam perjanjian lama yang diutus itu nabi itu kan manusia. Yesus disebut sebagai yang diutus ya. Itu ya, dia diutus dari sorga. Kita kalau bicara diutus, dia datangnya dari sorga. Nabi-nabi itu bukan dari sorga, dia dari dunia dan sebagainya. Kalau kita cenderung melihat diskontinuitasnya, kita cenderung melihat qualitative difference dan sebagainya. Sebetulnya kemiripannya banyak sekali gitu. Dan kemiripannya ini juga adalah kekuatan di dalam hal ini. Mengapa saya? Karena kalau kita menghayati di dalam perspektif kemanusiaan Kristus, ya, Yesus yang adalah nabi yang sejati, maka cerita ini adalah cerita yang bisa dihidupi oleh saudara dan saya. Karena kita juga manusia kan, Yesus manusia, kita manusia. Yang terjadi di dalam pribadi Yesus menurut natur kemanusiaannya, itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita ini juga manusia. Maksudnya apa saya? Ini loh. Waktu seseorang percaya kepada kita, kepada pemberitaan yang kita lakukan, itu bukan urusan dengan saya, bukan. Itu adalah urusan dengan Allah. Jadi jangan GR di dalam pelayanan gitu. Orang yang di dalam pelayanan GR itu nggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Kalau ditolak dia tersinggung, dia yang sakit hati. Gitu. Padahal Alkitab bilang bukan menolak kamu, mereka menolak Tuhan. Tapi orang-orang GR itu rasa dia yang ditolak gitu ya. Jadi arahnya kepada dirinya sendiri. Lalu waktu dia diterima, waktu dia dipercaya dan sebagainya, dia rasa orang itu senang sama dia, percaya sama dia. Jadi GR gitu. Urusannya bukan dengan Kristus, urusannya bukan dengan Bapa, tapi dengan dirinya sendiri. Yesus sendiri adalah Tuhan, dia Allah yang sejati. Tapi di dalam ordo, ya, di dalam ordo Tritunggal, ini dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Bahkan ada kalimat negasi loh kalau saudara perhatikan di sini. Ia bukan percaya kepadaku, ya. Jadi maksudnya apa? Dia percaya kepada Yesus tapi dia bukan percaya kepada Yesus. Ini kan kalimat negasi kan ya. Saudara masih bisa ngikutin saya kan ya. Barang siapa percaya kepada, dia tidak percaya kepadaku. Jadi maksudnya apa gitu? Bahkan dia menegasi, seperti kayak mengeksklud dirinya sendiri. Tentu saja kita tahu maksudnya ini adalah bukan percaya kepada Yesus saja maksudnya gitu. Bukan di dalam pengertian dia bukan percaya kepada Yesus, jadi percayanya hanya kepada Allah tanpa Yesus, ya bukan itu maksudnya. Tapi Yesus itu menunjuk kepada Bapa. Waktu Yesus dipercaya, orang itu percaya beriman kepada Yesus Kristus, dia tidak mengambil itu kemuliaan bagi dirinya sendiri, tapi dia memberi kemuliaan itu kepada Bapa. Ini loh saya cerita hidup yang seperti ini, kan bisa dihidupi oleh saudara dan saya di dalam kehidupan kita gitu. Salah satu halangan saya di dalam kehidupan pelayanan kita yaitu waktu kita itu terlalu banyak dikuasai oleh diri kita sendiri, waktu ego itu terlalu besar. Akhirnya Tuhan itu nggak bisa bekerja ya. Tuhan itu susah bekerja karena terlalu banyak campuran yang nggak murni di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar daripada Yesus, dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ini
Trinitarian ya. Meskipun di sini saudara mungkin tanya mana Roh Kudusnya nggak ada gitu ya. Roh Kudus di sini yaitu yang memampukan orang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Itu hanya bisa terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus seperti kayak nggak kelihatan, seperti kayak seolah-olah nggak ada gitu ya. Padahal bukan nggak bekerja di sana. Tapi sama seperti Kristus, Kristus menunjuk kepada Bapaknya, demikian juga Roh Kudus itu menunjuk kepada Kristus. Kita tahu Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam gereja, ya, bukan hanya karena dia terus disebut-sebut terus setiap 3 kalimat gitu ya. Tapi saudara tahu Roh Kudus sedang bekerja waktu Kristus itu diberitakan, karena Roh Kudus itu menunjuk kepada Kristus. Tapi pandangan kayak begini nih saya nggak populer. Pandangan kayak gini nih cenderung di stempel cuma gitu tok gitu misalnya. Orang itu mau yang aneh-aneh gitu saya, mau yang spektakuler, mau yang jatuh-jatuh dan sebagainya, mau yang gambarannya dramatis dan sebagainya. Tapi kalau dibilang Roh Kudus itu membawa orang kepada Kristus, seperti kayak nggak menarik gambaran itu ya. Padahal itu adalah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan Kristus sendiri itu membawa kepada Bapa. Ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Istilah melihat seperti saudara tahu di dalam Yohanes itu artinya kan percaya ya. Seeing is believing gitu. Ini seeing dengan spiritual eye. Bukan seeing cuma melihat di dalam pengertian melihat secara jasmani saja ya, tapi melihat di dalam pengertian yang rohani ya, spiritual seeing dengan spiritual eyes. Mereka yang melihat Kristus dia sebetulnya melihat Bapa, karena Kristus itu adalah perfect ya, perfect image, dia adalah perfect representation of the Father. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa yang telah mengutus aku. Ini loh saya, kenapa Tritunggal? Karena bukan berdiri sebagai pribadi sendiri gitu. Gambaran Allah yang sendiri, yang satu pribadi, yang menunjuk kepada dirinya, yang self-referential, itu bukan gambaran Allah Tritunggal. Kenapa saya? Gambaran ini kita perlu, pertama, kenapa ya? Ini karena memang ajaran Alkitab jelas gitu ya. Mengapa tapi doktrin seperti ini perlu terus-menerus ditekankan? Karena ini ada sangat berkaitan dengan kehidupan pelayanan saudara dan saya gitu. Bisa nggak supaya kita ini bilang barang siapa melihat aku dia melihat Kristus, itu kan goalnya kita ya harusnya gitu. Barang siapa melihat aku dia melihat Kristus, Kristus yang hidup di dalam aku. Ngomong kalimat kayak gini ya, gak berani gitu ya, karena kita belum sempurna. Gitu. Tapi Paulus bicara bukan tentang dirinya loh saya. Paulus bukan bicara tentang dirinya, Paulus bicara tentang jemaat yang dia layani. Kamu itu surat-surat Kristus. Paulus bukan bilang, aku ini surat Kristus gitu ya. Dia bahkan bicara jemaat yang dilayani. Saya tanya ya, jemaat yang dilayani Paulus sama Paulus rohaninya tinggi mana sih? Jemaat yang dilayani Paulus sama Paulus rohaninya tinggi mana? Ini saya jarang ngomong kalimat kayak gini, kayak membagi orang di dalam kelas-kelas rohani gitu ya. Paling gak sedang model kayak begini, tapi ini terpaksa sedikit. Paulus ya, dengan jemaat yang dilayani Paulus itu kedewasaan rohaninya lebih dewasa yang mana menurut saudara? Nggak usah dijawab, semua orang tahu lah ya. Tapi kepada yang dilayani, Paulus mengatakan, kamu itu surat-surat Kristus. Pasti Paulus juga bisa mengatakan itu untuk dirinya sendiri. Demikian juga Paulus. Gitu. Kamu itu surat-surat Kristus. Surat itu maksudnya apa? Setelah dibaca, itu orang bisa melihat itu Kristus gitu, yang di dalam. Gitu. Saudara dan saya itu, menurut firman Tuhan, kita ini diharapkan menjadi surat-surat Kristus. Sehingga waktu orang melihat, orang itu melihat Kristus. Gitu. Inilah panggilan yang sangat mulia di dalam kehidupan manusia. Seperti Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara dan saya, kita diutus oleh Allah Tritunggal. Yesus diutus oleh Bapa ya. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Kita ya, saudara dan saya, kita diutus oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ini orang-orang utusan. Lalu terus kemudian orang mengharapkan apa saya? Apa yang diharapkan oleh Tuhan lebih tepatnya, bukan hanya oleh orang lain maksudnya ya, tapi oleh Tuhan sendiri, yaitu supaya kita bisa menjadi representasi dari Tritunggal. Waktu di dalam kehidupan komunitas kita ya, orang bisa melihat ini ada Allah Tritunggal sedang hadir di sini gitu. Itu panggilan yang mulia. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan.
Ini seperti kayak summary ya, daripada ayat-ayat yang kita sudah pernah bahas itu di summary, di crystallize lagi. Ini pembicaraan terakhir gitu. Yesus tidak berhenti memanggil orang datang kepadanya. Yesus nggak discourage di dalam bagian ini. Ini bagian terakhir gitu. Yesus bukan terus kemudian di sini seperti dipenuhi dengan sakit hati ya, karena dia ditolak dan dia nggak dipercaya. Terus kemudian dia misalnya seperti versinya Yohanes menurunkan api dari langit dan sebagainya ya. Bukan saya, itu bukan Yesus yang kita baca di sini, bukan gitu. Tapi di dalam keadaan yang sudah ditolak ya, dan sudah dinubuatkan dan bahwa itu pasti terjadi juga dan sudah terjadi ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus di sini? Dia tetap memberitakan Injil. Ini loh saudara. Saudara kok nggak ngerti poin ini ya? Ini pembicaraan kedaulatan Allah. Jadi luar biasa ngawur. Luar biasa ngawur itu pembicaraan tentang kedaulatan Allah. Ada orang yang terus bicara kedaulatan Allah, hatinya makin lama makin dingin. Nggak ada belas kasihan, nggak ada compassion. Itu kedaulatan Allah yang mana yang dia pelajari, saudara? Makin nggak cocok sama Alkitab dan nggak cocok dengan tradisi teologi reform. Karena mereka nggak belajar daripada Alkitab, mereka nggak belajar sebetulnya daripada tulisan-tulisan orang-orang yang sudah mendahului. Pokoknya satu doktrin ditaruh di dalam paling atas ya. Saudara masih ingat kan ya, minggu lalu kita kutip Gerhard von Rad, despite di sini bicara reprobasi. Kalaupun ini bicara reprobasi, boleh juga bicara reprobasi, tapi jangan lupa ya. Setiap kali bicara hardening motif pengerasan itu ya, itu konteksnya adalah salvation history. Konteksnya itu sejarah keselamatan. Bukan pengerasan demi pengerasan itu sendiri, begitu ya. Tuhan itu enggak berbahagia atas kematian orang fasik. Tuhan itu enggak tertawa-tertawa. Tuhan itu bukan senang dengan kematian orang fasik. Termasuk bahwa dia pun berdaulat, tetap dia bukan senang waktu orang fasik itu mati. Jadi bagaimana sih? Ya ini ya, waktu kita bicara tentang election, reprobation, bicara tentang kedaulatan Allah, jangan lupa membicarakan providensia, jangan lupa bicara tentang salvation history, sejarah keselamatan, jangan lupa bicara tentang Injil dan Yesus ya. Ini terakhir kan ya, perikop terakhir. Perikop sebelumnya ini bukan perikop terakhir loh ya. Di dalam perikop sebelumnya sudah mendapatkan pengajaran ada election, ada reprobation kan ya. Lalu terus kemudian disambung lagi dengan apa sih? Disambung dengan berita keselamatan. Saya tertarik sudah dengan bahasa Indonesia ini memberikan judul. Saudara baca di dalam bahasa Indonesia itu judulnya apa? Firman Yesus yang menghakimi. Betul juga kan? Karena memang dicatat juga kan. Tadi kita sudah baca kan ya. Firman itu akan menghakimi. Saya baca ini bukan ini ya saudara, bukan sedang membanding-bandingkan Inggris versus Indonesia dan bukan masalah ini saudara, tapi bagaimana orang menafsir perikop. Kalau saya baca di dalam salah satu terjemahan Inggris yaitu ESV, judulnya itu Jesus Came to Save the World. Saudara nangkep nggak bedanya? Dua-dua betul saya gitu. Jesus came to save the world. Ini firman Yesus yang menghakimi. Tadi kita bacakan ada ayat seperti itu kan ya. Tapi saudara melihat yang mana ini yang ditekankan gitu. Ini loh saudara, kalau kita nggak hati-hati ya, saudara lebih tertarik berita yang mana gitu. Waktu saudara penginjilan, saudara memberitakan firman dan ternyata saudara ditolak dan sebagainya, nggak dipercaya dan sebagainya. Mau menjelaskan bagaimanapun juga tetap nggak dipercaya, begitu misalnya ya. Lalu terus saudara bagaimana? Seperti Yohanes gitu ya. Eschatologically speaking, gitu, memang eskatologis ya, itu kamu akan dihajar nanti gitu, di barbecue, ditelan oleh serigala, kamu sendiri juga serigala seperti ini dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat kayak gini gitu ya. Firman yang menghakimi gitu ya, keluar dari mulut Yesus juga kan ya. Atau saudara berfokus kepada Injil gitu. Injil. Sekali lagi ya, Injil. Jadi waktu kita membaca di dalam bagian ini saudara akan mendapati ya, kita bisa menekankan di dalam bagian mana. Dua-duanya ini betul. Saya belum sampai ke ayat ini sih, kita masih sampai di dalam ayat yang ke-46. Termasuk waktu Yesus mengatakan sekali lagi, ini kan bukan pertama kali ya, sudah beberapa kali, termasuk dengan mujizat memelekkan mata orang buta. Itu kan mendemonstrasikan bahwa Yesus datang memang sebagai terang. Orang yang di dalam kegelapan itu kan buta. Orang yang buta itu di dalam kegelapan ya maksudnya. Di sini Yesus bilang, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dia bilang melihat di dalam ayat sebelumnya kan. Barang siapa melihat aku ya, melihat itu perlu terang.
melihat, percaya. Orang yang di dalam kegelapan itu nggak melihat, nggak bisa melihat. Mereka nggak bisa melihat kemuliaan Allah, mereka nggak bisa melihat kebesaran Allah, mereka nggak bisa melihat kesucian, kekudusan Allah, mereka nggak bisa melihat belas kasihan, anugerah, cinta kasih Allah, nggak bisa, nggak bisa. Yang ada adalah yaitu di dalam kegelapan. Apa yang dilihat di dalam kegelapan? Ya sudah terserah mereka mau lihat apa gitu. Saudara kalau di dalam kegelapan, saudara lihat apa gitu? Gak ada yang bisa dilihat gitu ya, sebetulnya kosong gitu. Orang di dalam kegelapan dia pikir sendiri, ya ini kira-kira apalah gitu, terus nabrak-nabrak, dia pikir nggak ada kursi padahal ada kursi, semua bacanya salah gitu. Itu kegelapan rohani itu sangat menakutkan, orang itu semua bacanya salah gitu. Teguran yang mengajak orang untuk bertobat dibaca sebagai kalimat kebencian, ya bacanya salah gitu. Nggak ada spiritual discernment gitu. Orang yang seharusnya dihormati malah dibenci. Orang yang hina malah dihormati. Semuanya salah, kekaru-karuan saya bacanya. Kenapa? Ya karena berada di dalam kegelapan. Gitu. Gak bisa menilai sama sekali. Gak ada penilaian rohani. Gak ada pembacaan yang betul. Kenapa? Ya karena dia berada di dalam kegelapan. Yesus datang sebagai terang. Saudara jangan mengerti terang seperti kayak siksaan gitu ya. Terang itu siksaan kalau saudara suka tidur panjang. Itu terang itu siksaan. Ini kita baru ini ya dari Sulawesi Tenggara. Kan matahari terbit di sana duluan ya. Baru di sini kan ya. Tapi jam juga mundur 1 jam gitu. Ya oke lah gitu. Hitung-hitung ya mungkin impas gitu ya. Tapi kalau saudara ke Surabaya ya. Surabaya itu mataharinya terbitnya itu cepat sekali gitu ya. Orang masih mau tidur sebetulnya. Tapi matahari sudah keluar duluan itu. Lebih cepat daripada di Jakarta. Karena apa? Ya karena dia lebih timur gitu. Dan karena nggak ada perbedaan jam kan. Nggak ada perbedaan jam. Di sana keluar dulu gitu. Itu mengganggu gitu ya. Silau gitu. Apalagi kalau tidur. Hotel lupa tutup korden dan sebagainya. Itu pagi-pagi sudah nggak pakai alarm. Sudah bangun duluan gara-gara sinar matahari. Bukan karena ayam berkokok. Tapi karena sinar matahari. Orang itu nggak seneng dengan terang. Waktu dia itu hidupnya ya gitu. Dia mau tidur, dia nggak mau bangun. Ya itu orang yang membenci terang gitu. Tapi kalau orang yang mau hidup, mau bekerja, ya orang yang excited di dalam kehidupannya itu dia mau melakukan sesuatu. Dan Yesus pernah bilang kalimat seperti ini. Bekerjalah selama masih siang gitu. Selama masih siang kamu bekerja. Tiba malam kamu nggak bisa bekerja gitu. Tapi ada orang yang nggak suka bekerja memang orang yang nggak suka bekerja ya memang lebih cocok malam gitu, lebih cocok tinggal di dalam kegelapan. Orang yang nggak suka terlibat di dalam pelayanan apa-apa ya dia lebih cocok di kegelapan memang nggak cocok di terang gitu. Orang yang lebih suka malas-malesan hidup cuma untuk dirinya sendiri, memang terang sangat mengganggu orang kayak begitu. Dia lebih cocok berada di dalam kegelapan saja gitu. Tetapi mereka yang suka bekerja, mereka yang suka melayani Tuhan, mereka yang mau mengasihi Tuhan, mengekspresikan cinta kasih itu kepada Tuhan, mereka itu mencintai terang. Dan Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Sehingga apa Sehingga manusia itu boleh dikeluarkan daripada kegelapan. Pembacaan yang salah ya tentang dunia ini, tentang realita, tentang diri, tentang orang lain, tentang gereja, tentang Tuhan, semuanya salah, itu bisa dikoreksi. Dan selain itu juga dia boleh bekerja. Kemarin waktu di ini ya pembinaan ini itu Pak Heru, Vikaris Heru, dia ada share tentang diaken-diaken yang ada di dalam ini ya, di dalam Kisah Para Rasul ya. Sebelum mereka menjabat, mereka itu sudah terkenal baik, mereka sudah punya good reputation, mereka orang-orang yang melayani. Orang yang melayani lalu diberikan jabatan. Mereka ada rekam jejak yang baik gitu. Bukan diberikan jabatan, terus kemudian kita mengharapkan dia melayani. Ternyata nggak melayani lagi gitu ya. Tapi ini adalah orang-orang yang melayani ya tanpa jabatan. Lalu kemudian waktu jabatan diserahkan, itu mereka adalah memang orang adalah yang sudah melayani ya. Diaken itu adalah orang-orang yang meskipun belum ada job desk gitu ya istilahnya. Belum ada job description. Itu dia memikirkan saya mesti bekerja ini, bekerja itu, dan sebagainya. Dia ada rasa memiliki. Sudah tahu ya bedanya orang yang mentalitas, saya pakai istilah mentalitas ya. Ini mentalitas pegawai.
Saya bukan bilang pegawai loh, saya bilang mentalitas pegawai. Mentalitas pegawai itu selalu nungguin job desk gitu, selalu nungguin ini kita mesti disuruh kerja apa. Memang dia mentalitasnya pegawai. Dia nggak ada visi, nggak bisa pikirin ini mau lebih baik bagaimana. Pokoknya dia tinggal disuruh aja. Kalau dia disuruh ya sudah dia disuruh dia kerjain gitu ya. Kalau nggak disuruh nggak apa ya berarti nggak kerja tuh nggak ada orang suruh saya gitu. Memang nggak ada hati saya, nggak ada hatinya. Gitu. Dan dia yang disuruh pun juga kadang-kadang dia juga nggak kerjain, dia pilih-pilih juga gitu. Saya mau kerja yang ini nggak mau kerja yang ini. Ini apa bukan paradoks ya, ini kontradiksi. Satu sisi mentalitas pegawai, sisi lain bosi. Tahu saya? Karena dia pilih-pilih, saya nggak mau kerja ini, saya kerja yang ini. Lah jadi ini mentalitas pegawai sekaligus bosi gitu ya. Nggak nyambung saya sebenarnya gitu ya. Memang istilah bosi itu istilah yang nggak baik. Tapi kalau orang itu punya jiwa kepemilikan ya, dia itu nggak pakai job desk ya, nggak pakai job desk. Saudara di rumah kan ada istri ada suami kan ya, istri suami itu ya, misalnya ya, yang laki istrimu terus tanya gitu, pagi Pak, hari ini saya job desknya apa gitu. Aduh, saudara job desknya apa? Istri tanya kayak begitu gitu. Terus kita bilang, itu loh mah, tolong bersihin piano ya. Terus abis itu apa? Ini dia tuh istri atau pembantu rumah tangga atau apa sih sebenarnya? Kan nggak lucu banget kan kayak gitu sih. Orang dia pemilik rumah kok bersama-sama pemilik kok tanya job desk. Tapi balik lagi saya, inti yang saya mau katakan adalah di dalam kehidupan apa ini ya? Di dalam kehidupan yang orang itu bekerja, orang itu hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Dia itu jadi tahu apa yang harusnya dia itu kerjakan, apa yang dia harusnya lakukan tanpa harus selalu dicekoi, tanpa harus selalu didulang, apa itu disuapin ya, lu mesti kerja ini dan itu bukan gitu. Tapi dia mesti bisa memikirkan sebetulnya apa yang terbaik ya untuk kerajaan Allah. Lalu di mana bagian saya bisa berperan jadi apa gitu. Disuruh atau enggak disuruh gitu ya, sudah kerja gitu. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 47 ya. Karena siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bahasa Inggris terjemahan ESV sepertinya lebih menekankan ayat 47, bahasa Indonesia seperti lebih menekankan ayat 48 gitu ya. Dua-duanya ini ayat yang di dalam bagian firman Tuhan, betul gitu. Waktu dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan, itu bukan berarti universalisme, bukan berarti nggak bakal ada penghakiman. Semua orang akan diselamatkan, karena toh Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi katanya. Jangan lupa, saya di dalam ayat 48 dikatakan tetap akan ada penghakiman. Yang menghakimi itu bukan Yesus, tapi firman yang sudah didengar, itu yang akan menghakimi gitu. Matthew Henry memberikan satu kalimat yang bagus ya menurut saya gitu. Ya, dia bilang kalimat seperti ini, Saudara. Christ needs not appear against them as their accuser. They are miserable if he do not appear for them. He does not appear for them as their advocate. Kristus itu nggak perlu tampil sebagai apa ya pendakwa gitu misalnya, orang yang mendakwa. Waktu kita ini terbukti adalah orang yang berdosa yang bersalah, Yesus nggak perlu jadi pendakwa, nggak perlu gitu. Dia cukup, ini saya paraphrase sedikit ya, dia cukup hanya dengan tidak tampil sebagai pembelamu, sudah hidup kita kelar. Nangkep saya poin ini ya. Dia nggak harus actively accusing kita gitu, nggak perlu. Dia cukup hanya dengan tidak hadir sebagai advocate. Sudah, nggak ada yang membela kita. Kita pasti akan found guilty, kita akan didapati sebagai orang yang bersalah dan kita nggak bisa melarikan diri. Nggak ada yang bisa melepaskan kita daripada penghakiman tersebut, yaitu firman yang pernah diucapkan, ya, firman yang kita pernah dengar, itu akan menjadi hakim di sini dia pada akhir zaman. Tetapi saya kalau sudah melihat di dalam ayat ke-47, Yesus tidak menjadi hakim. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Kita sudah pernah bahas kan ya, ini apa ayat ini sudah ada di Yohanes pasal yang ketiga gitu. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini loh saya Injil gitu. Saudara kalau bicara election, reprobation ya,
bicara kedaulatan Allah, jangan lupa ayat 47 ini. Jangan lupa ayat yang ke-47. Yesus itu datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Sekali lagi ya, tadi saya di introduksi saya mengatakan kita manusia berdosa ini gampang sekali judgmental ya, begitu gampang judgmental gitu. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang melukai kita, melukai saya, melukai saudara gitu, lebih judgmental lagi kita. Lalu kita mulai buka Mazmur-Mazmur balas dendam itu ya. Sudah tahu nggak sih itu namanya imprecatory psalm itu ya. Kiranya Tuhan tidak melepaskan dia dari dunia orang mati. Kiranya dia tidak turun dengan selamat gitu dan sebagainya. Ada kan ayat-ayat kayak gitu ya. Ayat-ayat kayak gitu ya bukan nggak boleh sih. Saudara kalau terlalu panas gitu ya, semua meledak. Ya sudahlah nyanyikanlah Mazmur-Mazmur itu gitu. Supaya saudara adem sedikit gitu ya. Ini kan psychological release juga gitu. Daripada saudara bawa pisau datang ke rumahnya kan malah lebih masalah ntar. Saudara baca Mazmur aja sudah gitu. Kalau sudah nggak bisa diluapkan ya luapkan kepada Tuhan itu. Itu hal yang ada tempatnya juga kok. Lamentasi bahkan imprecatory psalm ya. Mazmur-mazmur yang seperti kayak melampiaskan kekesalan, kemarahan termasuk dendam dan sebagainya. Tapi dilemparnya kepada Tuhan, bukan dilempar kepada manusia. Tetapi kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, ada bagian yang indah. Yaitu saudara dan saya itu dipanggil menjadi seperti Kristus. Waktu kita mengalami penolakan, waktu di dalam kehidupan kita tuh nggak dipercaya dan sebagainya ya. Konsistensi ini loh saya, konsistensi mengasihi, konsistensi Injil ya. Datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus itu gak gampang terprovok seperti Yohanes itu ya, Yohanes yang sudah penolakan langsung minta api dari sorga turun menghanguskan mereka semua. Seperti kayak di dalam zamannya Elia gitu. Bukan seperti itu. Tapi Yesus itu long suffering, makrotumia, dia itu panjang sekali kesabarannya. Dia menanti sampai pada akhir zaman dan yang menghakimi itu adalah firman. Bukan Yesus yang menghakimi di sini dikatakan. Firman itu yang akan menghakimi kamu. Saudara dan saya dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan yang seperti ini sehingga kita ini ada energi cukup, ada kekuatan yang cukup dan kita ini nggak di-distraction dengan orang-orang yang mengganggu pelayanan kita karena mereka menolak, tidak percaya dan memfitnah dan mengkritik dan seterusnya. Saya bukan bicara yang benar ya, kalau benar ya kita mesti terima dong. Ini hal yang nggak benar maksudnya gitu. Lalu kita jangan didistract oleh hal-hal seperti itu supaya kita bisa bebas mengasihi dan mencintai Tuhan gitu. Penghakiman itu diserahkan di dalam tangan Tuhan, bukan kita sendiri yang main hakim gitu. Kadang-kadang manusia bicara keadilan, atas nama keadilan itu maksudnya keadilan untuk saya gitu. Kalau orang lain yang dilukai, kita nggak tertarik bicara keadilan gitu. Kalau orang lain yang difitnah, kita nggak gobres urusan keadilan. Kayak nggak penting urusan keadilan. Tapi begitu saya yang difitnah, langsung saya bilang keadilan itu penting gitu. Ini keadilan apa itu kayak gini nih? Itu keadilan ala saya, keadilan menurut saya, keadilan karena saya terlibat, karena saya yang dizolimi dan sebagainya. Apa itu pembicaraan keadilan gitu? Gak malu ya bicara kalimat kayak begitu, bicara keadilan. Tapi sebenarnya bicara tentang diri sendiri, bukan bicara tentang keadilan. Yesus itu bicara keadilan, dia menerima ketidakadilan di atas kayu salib, itu keadilan. Keadilan versi Yesus yaitu dia diperlakukan tidak adil di atas kayu salib, supaya dia bisa mendemonstrasikan cinta kasih kepada orang-orang tebusan. Itu namanya keadilan. Keadilan Allah. Keadilan, justice, righteousness itu ya. Makanya di dalam Alkitab gak pernah bisa dipisahkan dari belas kasihan atau mercy. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang itu akan celaka sendiri. Kita gak perlu mencelakai dia lagi, gak perlu membalas dendam dan sebagainya. Tapi orang itu merugikan dirinya sendiri. Barang siapa mencintai kegelapan, ya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu terus ditolak ya. Orang mengeraskan hati, nggak bisa menerima. Dan loss itu ada pada orang yang menolak itu gitu, bukan ada pada saudara dan saya yang sedang ditolak, bukan. Tapi di dalam posisi daripada orang yang mengeraskan hati nggak bisa menerima firman, dan firman itu akan menjadi hakimnya. Tapi saudara perhatikan ya, itu Yesus itu pending sampai kepada akhir zaman. Maksudnya apa sih? Bukan cuma bicara tentang kesabarannya saja, tapi kesabarannya yang juga berarti adalah penantian orang itu untuk bertobat.
Seringkali sudah di dalam kehidupan kita itu jengkel ya. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang fasik itu enggak segera dapat hukuman gitu? Bolak-balik dia diluputkan daripada penghakiman. Kita seperti kayak terganggu sekali. Kenapa kok dia lepas lagi, luput lagi, lepas lagi? Orang ini terus berbuat jahat gitu ya, dan terus gitu, tapi luput lagi, kayak nggak ada penghakiman untuk dia. Gitu. Kita sulit ya saya memahami kesabarannya Tuhan itu betul-betul sulit loh. Karena apa? Ya karena saudara dan saya sangat nggak sabar. Karena kita ini sangat nggak sabar. Kita mau keadilan langsung segera dijatuhkan dan sebagainya. Kita nggak ada kesabaran ilahi di dalam hal ini ya. Seperti kesabaran yang ada pada Yesus. Tapi sesungguhnya kesabaran yang dari Tuhan itu waktu tadi ya, depending sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Sekali lagi ya, ini Injil gitu. Injil lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tapi kita gampang sekali maunya menutup dengan kedaulatan Allah gitu kan ya. Kedaulatan Allah itu jangan-jangan saudara suka sekali membicarakan itu cuma untuk mendukung ketidaksabaran saudara. Saudara orang yang gampang meledak, saudara orang yang gak sabar, saudara orang yang gak ada belas kasihan, makanya suka sekali berlindung di bawah kedaulatan Allah. Itu pemerkosaan doktrin namanya. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sudah melihat Injil dan Injil dan Injil dan Injil dan Injil. Saya minggu lalu kan sudah mengatakan ya, setelah dikatakan ini ayat 40, ia membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Ini kan kalimat sudah berat sekali ya. Tapi kenapa Yohanes masih mencatat kalimat ini? Kita sudah katakan minggu lalu. Ini peringatan lagi, kamu jangan seperti itu, silakan bertobat. Saudara nangkap nggak maksudnya? Ini bukan final judgment, bukan. Ini kalimat luar biasa keras ya. Sangat keras, seperti kayak sudah memisah gitu. Ini elect, ini reprobate. Ya kan begitu kan kalimatnya. Tapi ya, ini masih sekali lagi ya. Datanglah kepada Tuhan, kamu jangan seperti ini. Jangan kamu akhirnya sampai Tuhan itu tidak mau menyembuhkan mereka, menyembuhkan kamu lagi, menyembuhkan mereka dalam hal ini, dalam tulisan ini. Jangan sampai Tuhan gak mau menyembuhkan kamu lagi. Makanya ada kalimat seperti ini. Saudara, kalau teguran itu masih diberikan, kalau kita masih mendengar kalimat-kalimat keras, itu berarti itu masih ada kesempatan bertobat. Yang kesempatan bertobat yang sudah gak ada lagi itu silence. Kalau Tuhan sudah diam, berarti sudah selesai berarti. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kalimat yang keras, itu undangan pertobatan maksudnya. Saudara jangan terima kalimat itu, sakit hati, tersinggunglah dan sebagainya. Akhirnya makin keras lagi ya. Ini berarti saudara menanggapi secara keliru. Dan ini sudah dikatakan seperti itu, masih undangan untuk bertobat kan ya. Sekarang kita masuk ke perikop yang terakhir ya. Perikop terakhir ini ditutup dengan apa saya? Dengan undangan Injil sekali lagi. Inilah Yesus yang kita percaya, mengundang orang untuk percaya kepada dia. Enggak ada habis-habisnya. Tapi saudara dan saya, yang enggak ada makrotumia, yang kita gampang meledak dan sebagainya, kita gampang sekali menutup dengan God's decree. Kita gampang sekali menutup dengan kedaulatan Allah. Gampang sekali saya pakai doktrin itu. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus, dia mengundang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan terus mengundang itu. Di dalam bagian ini ya, sampai di dalam pasal 12 yang terakhir. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, dia menyampaikan apa yang berasal dari Bapa. Dia menerima dari yang mengutus dia, yaitu Bapa. Dia diperintahkan oleh Bapa untuk mengatakan apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disampaikan. Dan terakhir 50, Yesus tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Apa yang dikatakannya? Yesus bilang, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saya membahas poin yang terakhir ini, yaitu kaitan antara perintah Allah dan hidup yang kekal. Di tengah-tengah dunia kita yang gak bisa diatur ini, yang sangat paranoid dengan perintah.
tadi loh saya mengutip penjelasan tadi, orang mau kerja terserah dia mau kerja yang mana, dia mau kerja yang ini dia kerja yang ini dia nggak mau kerja, nggak bisa diatur gitu, nggak bisa diatur. Bosi di dalam kehidupannya seperti itu. Orang itu benci perintah, orang itu nggak mau ada perintah di atasnya gitu. Tapi ayat ini dengan menarik mengaitkan antara perintah dan hidup yang kekal. Orang waktu hidup ada perintah, ada instruction, ya itu dianggap seperti kayak masih anak-anak atau apa. Saya sudah dewasa, saya bisa kerja sendiri, terserah saya nggak usah diperintah-perintah lagi dan sebagainya. Tapi ayat ini bicara kaitan antara perintah dan hidup yang kekal, yang seperti nggak kompatibel sama sekali ya. Kenapa sih? Ya karena dunia kita itu dunia yang lawless, dunia yang nggak mau ada hukum gitu. Dunia yang mau menjadikan saya itu hukum bagi diri saya sendiri. Terserah saya mau ngapain, karena saya adalah hukum untuk saya. Gitu. Kalau bisa saya juga adalah hukum untuk orang yang lain juga. Nah itu lebih baik lagi begitu ya. Tapi di dalam kehidupan orang percaya, semakin kita bertumbuh, bukan saja kita itu copot paranoia kita terhadap perintah-perintah, tapi malah kita itu voluntarily and willingly, ya itu kita menjalankan perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, bukan di dalam Yohanes ya, tapi di dalam bagian Alkitab yang lain gitu, dikatakan kita itu mesti belajar sesama orang percaya itu saling submit to one another, tundukkan dirimu satu dengan yang lain gitu. Bukan cuma tunduk kepada ini loh saya, bukan cuma tunduk kepada Allah, kepada Bapa. Saya ada teman rekan, dia pelayanannya bukan di GRI ya, di institusi yang lain gitu. Lalu dia curhat gitu, dia lament, dia bilang itu anak muda zaman sekarang gitu ya, yang bekerja di dalam ladang Tuhan, dia suka pakai kalimat lebih baik kita taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu kalimat Alkitab kan saya. Tapi maksudnya apa? Lu jangan atur saya gitu. Lebih baik saya taat kepada Tuhan daripada taat kepada kamu. Saudara kerja kayak gini di company aja ya, bubar hidupmu gitu. Gak ada orang mau hire lu gitu. Di company sesekulernya pun gak bisa jalan gitu. Tapi ada orang pelayan di gereja seperti ini, dia gak bisa diatur, gak bisa diatur. Saya bukan cuma bicara tentang hamba Tuhan, sudah ntar mulai pikir, nah inilah vikaris siapa kira-kira. Saya bukan bicara hamba Tuhan, ini kita semua maksudnya. Hamba Tuhan juga termasuk pendeta juga termasuk, saya juga termasuk, vikaris termasuk, dan semua pelayan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, ada keindahan, mengaitkan kehidupan, bahkan kehidupan kekal dengan perintah. Nanti di dalam bagian lain, saya antisipasi sedikit ya, ada kaitan antara perintah dan cinta. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah-perintahku. Ini another hal yang gak compatible ya, incompatible. Perintah kok cinta kok perintah gitu ya. Di dalam cinta gak ada perintah, di dalam perintah gak ada cinta gitu kan. Itu maunya dunia kita kayak gitu. Paranoia yang diberikan oleh dunia kita itu kayak begitu. Setiap kali ada perintah gitu. Setiap kali ada perintah diberikan. Gua mau dibully. Paranoia, paranoia. Tapi Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, dia menaati perintah-perintahku. Justru ini ya, perintah hidup kekal, kasih atau cinta. Inilah yang kalau saya boleh gabung dengan Matius pasal 11 itu. Itulah yang disebut Yesus, itu kuk yang enak, beban yang ringan. Perintah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berat ya. Kalau perintah yang dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang berat ya, jangan-jangan kita ini masih di dalam kegelapan, mungkin masih di dalam kegelapan. Orang yang berada di dalam terang itu dengan sukacita, dengan sukarela mengerjakan perintah Tuhan. Dia willingly submit. Sekali lagi ya, bukan cuma submit kepada Tuhan, tapi submit to one another. Submit to one another. Saya mesti submit kepada saudara. Saudara juga mesti submit kepada yang lain. Kita saling submit. Itu keindahan di dalam kekristenan. Bukan bagaimana saling menjadi bosi. Bukan, itu bukan kekristenan. Itu lawannya. Tapi bagaimana kita bisa saling melayani, bisa saling takluk, bisa saling memikul beban daripada yang lain. Nah itulah kekristenan. Seperti Yesus Kristus sendiri. Kehidupannya adalah kehidupan yang seperti itu. Perintahnya itu adalah hidup yang kekal.
Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hidup yang seperti ini, hidup yang taat kepada perintah Tuhan, hidup yang bersukacita, menjalankan perintahnya dengan sukarela dari dalam hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, hidupkanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan tolong Engkau memberi kepada kami ini kerendahan hati, sehingga hati kami yang degil, hati kami yang keras ini boleh dilunakkan oleh Tuhan, dan kami boleh terus berbagian di dalam kodrat-Mu. Kami semakin hari boleh semakin menikmati persekutuan dengan Kristus yang hidup di dalam kami, yang kami juga di dalam Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami semua di dalam segala aspek hidup kami, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan atau studi, di dalam pelayanan gerejawi, di dalam kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat, di waktu-waktu senggang kami. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan semuanya. Kami rindu supaya Injil itu boleh hidup di dalam hati kami. Injil itu boleh bercahaya, boleh terus bertumbuh, dan kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.